Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita lanjutkan pembahasan soal PTS tahun pelajaran 2019-2020. Kali ini kita bahas mengenai tema 6A, yaitu mata pelajarannya PKN, IPA, dan SBDP. Oke, kita langsung saja masuk ke pelajaran pertama, yaitu PKN. Oke, lanjut. Kita langsung saja bahas nomor 1. Nomor 1, menurut konvensi anak, hak anak dikelompokkan dalam 4 golongan. Salah satunya adalah hak berpartisipasi. Seperti penerapan di bawah ini, yaitu jawabannya adalah B, memberikan pendapat dalam musyawarah. Nah, ini salah satu, memberikan pendapat dalam musyawarah itu salah satu hak berpartisipasi. Oke, selanjutnya nomor 2. Peserta didik berkewajiban mengikuti peraturan yang ditetapkan sekolah agar. Jadi jawaban nomor 2 adalah C. Jadi ketika siswa menaati atau mengikuti peraturan yang ditetapkan sekolah, maka siswa akan mendapatkan haknya. Selanjutnya nomor 3. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Nomor 1, mendapat perlakuan sesuai bakatnya. 2, melaksanakan piket. Nomor 3, menyampaikan pendapatnya. Yang keempat, memperoleh nilai hasil belajarnya. Nah, pernyataan yang sesuai dengan hak-hak siswa menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 ditunjukkan oleh nomor 1 dan 4. Jawabannya adalah D. Nah, jadi yang satu ini mendapat perlakuan sesuai dengan bakatnya, dan yang 4 itu memperoleh nilai hasil belajarnya. Itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Kewajiban sebagai warga negara yang sesuai dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah A, berperan serta dalam membela negara. Ya, jawaban nomor 4 adalah A, berperan serta dalam membela negara. Jadi kewajiban sebagai warga negara yang sesuai dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 adalah B, berperan serta dalam membela negara. Selanjutnya nomor 5. Tanggung jawab untuk menghormati perbedaan keyakinan teman dan anggota masyarakat sesuai dengan pengamalan nilai sila Pancasila, terutama sila, ya jawabannya adalah sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus menghormati perbedaan keyakinan teman kita ataupun anggota masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh mengganggu ataupun tidak menghormati keyakinan agama lain yang tidak sesuai dengan atau tidak sama dengan agama kita. Oke guys, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 6. Ketika temanmu sedang menyampaikan presentasi, maka kamu berkewajiban untuk mendengarkan atau memperhatikan. Jadi ini salah satu bentuk menghormati kawan kalian atau teman kalian. Jadi jawaban nomor 6 adalah mendengarkan atau memperhatikan. Oke, nomor 7. Selanjutnya, menyediakan barang dengan kualitas yang baik merupakan titik-titik pedagang di pasar. Jawabannya adalah kewajiban. Jadi kewajiban pedagang di pasar itu menyediakan barang dengan kualitas yang baik agar kita sebagai pembeli mendapatkan haknya, yaitu barang yang berkualitas baik. Oke, selanjutnya nomor 8. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban, maka kita tidak akan mendapatkan titik-titik kita. Jadi jawabannya adalah hak.
Jadi ketika kita tidak melaksanakan kewajiban, maka kita tidak akan mendapatkan hak kita. Ya. Selanjutnya, nomor 9. Tuliskan peran, hak, dan kewajiban dari seorang nelayan. Oke ya, sudah kita ketahui semua bahwa nelayan itu salah satunya mencari sumber daya ikan yang ada di laut. Oke. Yang pertama, peran. Jadi peran nelayan adalah menangkap ikan di laut. Jadi peran nelayan itu menangkap ikan di laut, dan kemudian hak dari nelayan adalah mendapatkan uang. Jadi hak mendapatkan uang ini setelah nelayan tersebut menjual hasil sumber daya ikan yang ada di laut. Jadi nelayan menangkap ikan, kemudian ikan tersebut dijual ke pasar, maka nelayan mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan uang. Kemudian apa sih kewajiban dari nelayan? Jadi kewajiban dari nelayan adalah menyediakan ikan yang berkualitas baik. Jadi ikan yang didapatkan oleh nelayan harus berkualitas baik ketika dijual di pasar ataupun di supermarket. Makanya nelayan mempunyai kewajiban atau tanggung jawab memberikan ikan yang berkualitas baik. Oke, nomor 10. Tuliskan 4 hal yang akan terjadi jika seorang siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah. Oke, yang pertama, jawaban yang pertama adalah jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya, tentu saja mendapatkan hukuman atau sanksi. Jadi di sekolah juga memiliki beberapa peraturan, otomatis peraturan itu harus kita taati dan kita jalankan. Jadi apabila siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka yang pertama adalah mendapatkan hukuman. Jadi siswa berhak dihukum jika tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Yang selanjutnya adalah mendapat teguran. Nah, mendapat teguran ini bisa dari guru. Ya, jadi dari guru kalian, ketika kalian tidak melaksanakan tanggung jawabnya, kalian akan ditegur oleh guru kalian. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, mendapatkan nilai buruk. Jika kalian tidak mengerjakan PR ataupun tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, maka guru berhak memberikan nilai buruk kepada kalian. Maka dari itu, jika kalian tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, maka kalian bisa mendapatkan nilai yang buruk. Dan selanjutnya, jika kalian tidak melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah, maka kalian bisa dijauhi teman kalian karena kalian tidak melaksanakan tanggung jawab kalian sebagai siswa di sekolah. Oke guys, kita lanjutkan lagi ke mata pelajaran selanjutnya, yaitu IPA. Oke, kita langsung saja masuk ke nomor selanjutnya, adalah nomor 11. Sumber energi panas yang utama adalah tentu saja cahaya matahari. Jadi matahari ini salah satu sumber energi panas yang utama yang dimiliki oleh bumi. Oke, selanjutnya nomor 12. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai tentang panas dan suhu adalah, jadi yang tidak sesuai jawabannya adalah D. Panas tidak dapat berpindah. Jadi panas itu dapat berpindah melalui objek ataupun tidak tanpa perantara. Jadi panas itu bisa berpindah. Dan suhu dapat berpindah, itu salah. Suhu itu tidak dapat berpindah. Yang pindah adalah panas, bukan suhu. Jadi terbalik ya. Suhu panas yang bisa berpindah dan suhu tidak dapat berpindah. Selanjutnya nomor 13.
Pak tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya dengan tujuan. Oke, nomor 13 ini jawabannya adalah A. Jadi jawabannya adalah memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Oke, jadi kaca ini memiliki sifat yang mudah memuai ketika mendapatkan panas. Jadi ketika tukang kayu membuat bingkai jendela, maka harus diberikan sedikit celah. Jadi sedikit celah untuk si kaca ini memuai, jadi bertambah panjang. Jadi apa yang terjadi jika tidak diberikan celah? Maka ketika tukang kayu tersebut merancang bingkai jendela ini tidak diberikan celah, maka kaca akan pecah ketika mendapatkan panas. Jadi maka dari itu ketika kita ingin membuat jendela atau bingkai jendela, maka kita berikan celah agar tidak terjadi kaca itu mengalami pecah. Oke, selanjutnya nomor 14. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada peristiwa di bawah ini, yaitu jawabannya adalah B. Mengaduk teh panas dengan sendok logam. Jadi konduksi itu perpindahan panas melalui perantara. Jadi ketika kalian mengaduk teh panas dengan sendok logam itu salah satunya benda yang memiliki sifat konduktor. Maka dari itu dia itu dapat menghantarkan panas. Jadi konduksi ini perpindahan panas melalui perantara. Jadi perantaranya adalah sendok logam. Jadi ketika kita mengaduk teh panas, logam terasa panas ketika kita pegang. Oke, nomor 15. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik adalah disebut. Jadi nomor 15 adalah konduktor. Tadi sudah saya jelaskan bahwa konduktor itu merupakan salah satu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, nomor 16. Ya, jadi kita perhatikan gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan perpindahan secara, jadi ini itu gambar memasak air. Jadi perpindahannya adalah secara konveksi. Jadi perpindahan dengan diikuti zat perantara. Jadi uap air di sini berpindah ke udara melalui zat diikuti oleh udara tersebut. Jadi panasnya itu berpindah dengan diikuti zat perantaranya, yaitu udara. Jadi udara dan panas berpindah. Jadi jawabannya adalah konveksi. Oke, nomor 17. Perhatikan gambar di samping ini. Benda pada gambar ada bagian yang menggunakan bahan isolator, ditunjukkan dengan nomor. Ya, jadi isolator itu benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau menghambat panas. Kita bisa lihat benda isolatornya adalah di nomor 1 dan 2. Oke, selanjutnya nomor 18. Nomor 18, alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Jadi termo itu panas, meter itu satuan ukur. Jadi kalian untuk mengukur suhu kalian bisa menggunakan termometer. Oke, selanjutnya nomor 19. Sebutkan 4 contoh kegiatan atau peristiwa perpindahan panas secara radiasi. Jadi perpindahan panas secara radiasi itu yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara. Oke, yang pertama adalah sinar matahari. Kalian sering mendengar ya radiasi matahari gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan perpindahan panas secara radiasi.
Oke, yang kedua, menjemur pakaian. Jadi memanfaatkan sinar matahari secara langsung yang digunakan untuk mengeringkan pakaian. Yang selanjutnya, menghangatkan diri di api unggun. Jadi kalian mendekatkan diri kalian di api unggun. Jadi panas yang ada di api unggun itu berpindah ke tubuh kalian. Otomatis kalian akan merasakan hangat. Itu merupakan salah satu perpindahan secara radiasi. Selanjutnya yang D, mengeringkan padi. Sama dengan prinsipnya dengan menjemur pakaian. Jadi mengeringkan padi ini memanfaatkan panas dari sinar matahari. Oke, selanjutnya nomor 20. Tuliskan masing-masing dua bahan konduktor dan isolator. Jadi sudah kita bahas ya. Konduktor itu bahan yang sangat baik untuk menghantarkan panas, dan isolator itu bahan penghambat atau yang tidak dapat menghantarkan panas. Oke, di sini saya sebutkan logam dan besi. Masih banyak lagi sebenarnya. Tembaga. Nah, itu juga salah satu bahan konduktor. Dan bahan isolator, contohnya itu kayu, plastik, dan ada juga lagi karet. Jadi untuk nomor 20 kalian bisa menambahkan selain ini, dan kalian yang penting adalah memiliki sifat konduktor dan sifat isolator. Oke guys, kita lanjutkan lagi. Kali ini kita masuk ke mata pelajaran selanjutnya adalah SBDP. Oke, langsung saja kita lanjut ke nomor 21. Nomor 21, gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang dalam suatu peristiwa disebut. Ya, nomor 21 jawabannya D, gambar cerita atau cerita gambar. Oke, nomor 22, di bawah ini gambar cerita yang menunjukkan teknik arsir. Jadi teknik arsir itu salah satunya jadi mengarsir gambar ini. Diarsir di salah satu teknik untuk menggambar dengan cara mengarsir. Oke, jawabannya adalah A. Dilihat dari teksturnya. Oke, nomor 23. Rancangan gambar sebuah gambar cerita disebut dengan sketsa. Jadi kalian sebelum menggambar, sebelum membuat sebuah gambar cerita, kalian membuat sketsanya terlebih dahulu. Misalkan kalian gambar orangnya terlebih dahulu, hewannya terlebih dahulu dalam bentuk sketsa sebelum kita menggunakan teknik-teknik untuk menggambar, salah satunya teknik arsir yang tadi nomor 22. Oke, selanjutnya nomor 24. Gambar tersebut merupakan alat yang digunakan pada pewarnaan teknik. Ya, ini jelas ya, pensil warna ataupun crayon ini ya. Jadi ini teknik kering. Nomor 24 jawabannya adalah teknik kering. Dan selanjutnya nomor 25. Sebutkan 4 alat dan bahan yang digunakan dalam pewarnaan teknik basah. Ya, jadi 4 bahan yang digunakan untuk pewarnaan teknik basah adalah yang pertama cat air, yang kedua kuas, yang kedua paletnya, yang keempat adalah buku gambar. Jadi selain ini kalian boleh sebutkan. Yang penting yang sudah kita bahas di kelas adalah teknik pewarnaan basah. Jadi bahan-bahan yang digunakan untuk pewarnaan teknik basah. Oke, selanjutnya nomor 26. Tangga nada pentatonis dalam satu rangkaian nada terdapat titik-titik nada pokok. Jadi penta itu 5. Jadi jawabannya adalah A, nomor 26. Di bawah ini lagu daerah Sunda yang menggunakan tangga nada pentatonis. Jawabannya adalah B, cingcangkeli. Selanjutnya kita masuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya nomor 28. Ya,
Cublak-cublak Suweng merupakan lagu daerah dari Jawa Barat. Ya, jawabannya adalah C. Nomor 29. Tangga nada pentatonis dimainkan dalam tangga nada ya. Jadi tangga nada pentatonis kan ada dua ya, yaitu pelok dan slendrung. Jadi nomor 29 jawabannya adalah pelok dan slendrung. Oke, nomor 30. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan salah satu alat musik gamelan yang mengiringi lagu-lagu dengan tangga nada pentatonis disebut. Nah, ini salah satu instrumentasi dalam gamelan. Nah, nama alat ini adalah bonang. Oke, selanjutnya kita masuk nomor 31. Garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari disebut dengan pola lantai. Jadi pola lantai itu garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Itu disebut dengan pola lantai. Oke, selanjutnya tarian di bawah ini menggunakan pola lantai garis lengkung, yaitu jelas jawabannya adalah C. Ya, jadi jawabannya C. Itu kita lihat bentuk di susunan penari tersebut. Jadi ini melengkung. Oke, selanjutnya nomor 33. Dalam tarian terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lengkung dan garis lurus. Jawabannya adalah lurus. Jadi nanti untuk kombinasinya atau variasinya bisa nanti ada zigzag dan diagonal, vertikal. Jadi untuk pola utamanya adalah garis lengkung dan garis lurus. Oke, kita lihat gambar nomor 34. Perhatikan gambar di samping. Pengembangan pola lantai garis lurus seperti gambar di samping adalah pola lantai. Ya, jelas ya. Pola lantainya seperti huruf Z di zigzag. Ya. Nomor 35 terakhir, tari pendek berasal dari daerah. Wah, ini gampang sekali. Sangat terkenal, bahkan terkenal di mancanegara, yaitu di daerah Bali. Jadi tari pendek itu berasal dari daerah Bali, dan tari pendek ini sudah sangat terkenal hingga mancanegara. Oke, demikian pembahasan soal tema 6A PKN, IPA, dan SBDP. Oke, semoga apa yang sudah kalian kerjakan mendapatkan nilai yang maksimal atau nilai yang sesuai yang kalian harapkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.